Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jan Patra Pelora dengan NIM H671241060. Kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan proyek saya, itu dashboard dari menggunakan Tableau untuk menjawab 4 pertanyaan. Oke, langsung saja. Untuk pertanyaan pertama itu, eh, bagaimana perbandingan penjualan antara tahun ini dan tahun sebelumnya? Sayangnya waktu saya buat di Created Art itu hanya sampai 2023. Saya kira sampai 2026. Jadi saya ambil kesimpulan itu tahun ini tuh 2023, yang dimana tahun 2023 itu dibandingkan dengan tahun 2022 itu penjualannya yang 2022 itu bentar dulu. Nah, mencapai angka 65.566 di, eh, dibandingkan dengan tahun 2023 yang angka penjualannya itu 59.867. Itu terjadi sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022, meskipun angkanya itu relatif tinggi lah. Ini harusnya jadi catatan mungkin untuk yang punya data ini, untuk misalnya eh, manajemennya untuk mengevaluasi strategi eh, penjualan di tahun lalu. Kemudian kita ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana tren penjualan bulanan dari waktu ke waktu. Bisa kita lihat di ke kanan bawah, itu saya ambil untuk per bulannya, ini mana tren penjualannya itu relatif naik. Puncaknya itu terakhir terjadi pada akhir Mei 2023, yang dimana itu mencapai angka 19.998. Namun jika kita lihat, jika kita bandingkan tahun 2019 itu lumayan sedikit sesuai dengan datanya. Jika kita ambil data sendiri di tahun 2022, itu lumayan stabil dengan kenaikan yang relatif sedikit, dengan nilai puncaknya itu 7.664 penjualan. Namun jika kita masukkan ke entah kenapa terjadi penurunan yang sangat ekstrim dari Mei 2023 ke Juni 2023. Itu secara jangka, kalau misalnya kita lihat secara jangka panjang, hmm, ini pertumbuhannya lumayan sehat sih, baru progres juga. Cuman kan ada penurunan yang sangat drastis. Yang mana itu bisa mungkin ada kendala besar di toko, data toko tenda di sini, atau mungkin ini mall, penurunannya yang sangat besar di bulan Juni, atau ada kemungkinan yang dimana bulan Juninya itu penjualannya baru misalnya baru sampai tanggal 10 yang tercatat. Itu kemungkinan yang lainnya, atau mungkin kemungkinannya juga itu bulan Juni eh, apa ya, ada eh, kendala besarnya di dalam operasional di bulan tersebut. Kemudian kita ke pertanyaan ketiga, yaitu apa produk yang paling laris. Itu sih pertanyaannya yang di kiri bawah, dimana ini kita, pertanyaan apa sih? Oh iya, apa produk yang paling laris dalam 3 bulan terakhir? Untuk produk yang paling laris itu ini Wrangler Men's Premium Performance Kobe Jean, ya pakaian pria lah. Baru disusul dengan sebanyak 12 pencatatan penjualan. Disusul ketat oleh True Religion Men's Ricky Star Strike Jean. Ya pakaian pria juga sih, cuman beda merek. Baru ke bawah ini mana lumayan bersaing. Kalau misalnya kita perhatikan produk-produk di urutan teratas itu minat pembelinya didominasi oleh pakaian pria, yang dimana itu bisa
kita fokuskan sebagai strategi pemasaran, promosi atau penambahan stok pada pakaian pria untuk keuntungannya dimaksimalkan. Kemudian pertanyaan terakhir atau keempat, bagaimana performa penjualan pada masing-masing country user? Nah, ini ada di kanan atas, yang mana kalau misalnya kita lihat ini terbagi dari warna yang paling terang ke warna paling gelap, warna paling gelap, di mana warna paling terang itu performa penjualannya cukup kuat. Kalau misalnya kita tekan itu, eh, dia mencapai penjualan di 2022, 22.089 di tahun 2022 di yang penjualan tertingginya. Bisa juga kita lihat itu di Mei 2023 mencapai penjualan 6.751, kemudian disusul oleh USA, tadi ini China, ini disusul oleh USA yang ya setengah, enggak setengah juga sih, lebih dari setengahnya lah, yaitu 14.953 di tahun 2022, di mana penjualan tertingginya itu eh, penjualan bulanan tertingginya itu mencapai di angka 4.401. Disusul juga oleh Brasil yang dimana 9.388 dan juga Australia yang dimana ini keempat negara ini bisa dikatakan negara yang besar dengan penduduk penduduk yang lumayan padat. Mungkin kalau misalnya kita keluarkan Australia, eh, ya mungkin kita bisa fokuskan ke China, yaitu pasar utama dan tulang punggung bisnis lah, yang dimana itu bisa ini penjualannya mungkin bisa terbilang sukses, yang dimana strateginya itu kita harus buat eh, ekspansi besar yang di negara-negara lain seperti USA dan Brasil itu supaya performanya bisa menyaingi China. Oke, itu saja sih. Demikian presentasi dari dashboard eh, tugas proyek saya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.